Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek kelas 9 pada KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang pertama adalah struktur teks cerita pendek. Dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita jabarkan untuk yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan sifat, tokoh, tempat, peristiwa, alur, dan latar. Sedangkan yang kedua adalah komplikasi, yaitu masalah atau konflik yang terdapat di dalam cerita. Nah, untuk yang ketiga adalah resolusi, yaitu pemecahan masalah atau solusi di dalam cerita pendek. Yang kedua adalah aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ada beberapa aspek kebahasaan di dalam teks cerita pendek. Untuk yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandangnya. Ada 3 jenis. Untuk yang pertama adalah persona pertama atau kata ganti orang pertama. Untuk tunggalnya yaitu saya, aku, sedangkan jamaknya yaitu kami atau kita. Nah, untuk yang kedua adalah persona kedua adalah orang yang diajak berbicara. Untuk tunggalnya yaitu engkau, kamu, anda, sedangkan jamaknya yaitu kalian, anda, atau sekalian. Nah, untuk yang ketiga adalah persona ketiga atau orang yang dibicarakan. Tunggalnya yaitu ia, dia, beliau, sedangkan jamaknya yaitu mereka. Nah, kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata keterangan waktu. Biasanya dicirikan dengan kata pagi, siang, sore, malam, esok, lusa, dan kemarin. Nah, untuk yang ketiga adalah pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Perlu kalian tahu bahwa pemilihan kosakata ini mempunyai tujuan bahwa memberikan kualitas cerpen yang menarik. Maka dari itu pembaca hendaknya mencari tahu ketika terdapat kosakata baru. Nah, untuk penggunaan kata benda khusus ini biasanya dicirikan dengan kata umum khusus. Contohnya ada kata mangga. Nah, kata mangga ini bisa diubah ke kata khusus, yaitu artinya buah. Keempat adalah penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Fungsinya untuk menggambarkan keadaan dan peristiwa secara terperinci agar dapat dipahami pembaca. Sedangkan yang kelima adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa ini mempunyai peran untuk memperindah cerpen dan membuat pembaca tertarik dengan ceritanya. Ada beberapa jenis gaya bahasa atau majas. Kalian bisa cari tahu di internet. Dari materi, unsur, dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Jangan lupa belajar dan jangan lupa dicatat. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.